Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Maria Juliani dari SD Kembang Sari 02. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini, kesempatan ini saya akan melaksanakan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada desiminasi ini saya akan melaksanakan aksi nyata dengan berkolaborasi dengan teman saya Bapak Tri Aryo Trubus Anom. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi barakatul kiram, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kembang Sari 2, Bapak Tukijo SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kembang Sari 2, tak lupa pemakalah kita CGP Angkatan 9 Ibu Salwa Maria dan Bapak Tri Aryo Trubus Anom. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apa. Selanjutnya tak lupa ucapan sholawat salam, marilah bersama-sama kita sanjungkan ke pangkuan beliau Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk umat-umat beliau yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pembawa acara Puji Astuti akan membacakan susunan yang akan berlangsung pada acara pengimbasan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima dan keenam adalah pemaparan materi dan tanya jawab oleh 2 CGP Angkatan 9. Acara yang ketujuh penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara yang pertama, marilah bersama-sama kita buka acara kali ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hiduplah
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kembang Sari 2 kepada Bapak Tugijo SPDSD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu CGP Angkatan 9, Bapak Aryo Anom Trubus dan Ibu Salwa Marian Juliani, sarjana Inggris, sarjana pendidikan. Yang saya hormati pula peserta pengimbasan modul 1.4 budaya positif, Bapak Ibu guru SD Kembang Sari 02 dan dari SD Kembang Sari 01. Terima kasih. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya di siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruang kelas 2 dalam rangka mengikuti kegiatan pengimbasan dari CGP modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan kegiatan ini bisa mengubah dan membawa SD kita ke hal-hal yang positif, dari yang tadinya kurang bagus meningkat menjadi bagus karena efek dari dua guru CGP kita. Dan saya pribadi sangat bangga karena di sekolah kita ini bisa istilahnya apa ya, menghasilkan atau bisa terdaftar dua guru CGP yang secara tidak langsung memberi nilai positif terhadap keberadaan SD kita. Untuk itu kami mohon pula kepada Bapak Ibu guru yang lain yang masih punya kesempatan, waktu, umur, tenaga pikiran dan sebagainya untuk berbondong-bondong berusaha mengikuti tes CGP angkatan ke-11 sehingga bisa lulus, dan insya Allah semua guru SD Kembang Sari 02 menjadi CGP semua, kecuali yang sudah melanjutkan kuliah S3, Bu Wati dan saya masih di bawah 2 tahun saya Bu Wati, kurang setahun nanti wisuda. Nah, semangat untuk kita semua, harus kita sebagai guru, sebagai pionir, sebagai ujung tombak dari kemajuan anak negeri ini. Jadi dengan mengikuti CGP kita tambah ilmu, tambah wawasan, dan semakin matang untuk bisa menjadi seorang pemimpin di sekolah kita ini atau di sekolah lain yang telah akan panjenengan pimpin. Karena keistimewaan dari CGP ini ada stimulus atau reward dari pemerintah yang diberikan kepada CGP yang sudah lulus menjadi guru penggerak. Yang pertama adalah punya hak untuk bisa menjadi pemimpin di sekolah, bisa menjadi kepala sekolah, dan bahkan bisa menjadi pengawas tanpa harus bersusah riak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mau jadi pengawas paling tidak harus menjadi kepala sekolah 5 tahun lebih. Kalau sekarang cukup 6 bulan jadi kepala sekolah. Sekiranya ada kebutuhan untuk pengawas, maka
kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak inilah yang berhak untuk menjadi kepala sekolah. Di samping itu nanti kelak di tahun yang akan datang, mungkin tahun depan atau depannya lagi, paling tidak tahun 2024, sehingga kami Buwanti juga ikut merasakan. Jadi Bapak Ibu guru perlu tahu prestasi panjenengan yang pertama itu bukan dinilai dari hasil kita mendidik anak, masih menjadi juara-juara itu bukan, tetapi nanti yang menjadikan penilaian panjenengan guru aktif atau guru pasif itu adalah kegiatan-kegiatan semacam ini, kemudian PMM yang di dalam kegiatan tersebut bisa kita mendapatkan sertifikat. Jadi yang membedakan guru aktif dan pasif itu ada di kegiatan yang menghasilkan sertifikat. Bagi guru biasa, misalnya seperti kami ini, karena sudah kategori kasepuan, biasanya pasif, Rimon Bandung, jarang-jarang mengikuti kegiatan PNM misalnya. Sedangkan yang panjenengan bilang itu guru muda itu dalam 1 bulan sudah bisa mencapai 5 topik atau 10 topik yang sudah diikuti dengan karya nyatanya sehingga menghasilkan piagam. Nah, piagam itu nanti panjenengan upload di SISDM dan diupload langsung pula ke aplikasi BKN, sehingga nanti akan muncul guru aktif, guru pasif. Dan guru yang aktif ini nanti akan mendapatkan tunjangan yang lebih dari guru yang pasif. Semoga jadi segerakan, dan ini tidak memandang guru ASN maupun P3K. Jadi kelak itu ya guru yang ada di sekolah negeri. Dan kelebihan dari kegiatan CGP ini pertama membuat matang panjenengan, tambah wawasan dari pintar, kemudian punya hak menjadi kepala sekolah atau pengawas, dan yang terpenting guru-guru TGP ini nantinya menjadi guru yang mandiri. Jadi dalam kerjanya itu mandiri, sudah tidak perlu diperintah lagi oleh atasannya, sehingga bisa berjalan sendiri. Walaupun sekolah itu misalnya tidak ada kepala sekolah, berkat adanya GP-GP ini di SD-nya semakin maju, harapannya seperti itu. Saya rasa dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kegiatan di siang hari ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Akhir kata, ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan diberkahi oleh Bapak Kiai Ahmadi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kepada seluruh yang ada dalam majelis siang hari ini kita berdoa bersama agar kegiatan kita pada siang hari ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dari kegiatan siang hari ini bisa mendatangkan manfaat baik bagi diri kita maupun bagi dunia pendidikan secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali afat wa taqaddina jamil hajat wa tarfa'na biha ala darajat wa tuballighuna biha min awsal khair min hayati fil hayati hatta mamat ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadurru'ana wa ta'amudana wa ta'min taqsirana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna halalan mubarakan kamizan sabatu alaina innaka ghafurur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu tercinta, tibalah saatnya kita di acara yang kita nantikan, yaitu acara pemaparan modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9. Pemaparan dan tanya jawab yang pertama akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Salwa Maria SSSPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya diberi waktu untuk menyampaikan paparan, yaitu kita berbagi mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif di SD kita tercinta SD Kembang Sari 02. Pada siang hari ini saya bukan seorang yang paham dan ahli, kita sama-sama belajar. Jadi seandainya ada yang terlewat mohon diingatkan, ada yang salah mohon dibetulkan. Jika ada yang ide lebih baik, mari kita bersama-sama kita diskusikan. Untuk hal yang pertama, yuk kita awali. Ini grup kami, ada saya Salwa Maria Juliani sebagai pemateri 1. Sedangkan yang kedua ada Bapak Tri Aryo Trubus Anom sebagai pemateri 2. Untuk lebih menyemarakan acara biar tidak lemes, coba ya kalau nanti ada saya ucapkan Kembang Sari 2 dahsyat, Kembang Sari 2 luar biasa, Kembang Sari 2 kita pasti bisa. Bisa ya Bu? Semangat ya. Siap. Kembang Sari 2 Kembang Sari 2 luar biasa. Kembang Sari 2 kita pasti bisa. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Bapak Ibu dimohon berdiri sebentar, kita lakukan ice breaking biar tidak kaku badannya ya. Yuk, siap. Ini gerakannya namanya Be Banana. Saya dulu lulusan bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit saya masukin itu. Banana artinya pisang. Di sini ada kata-kata peel artinya kupas. Ada kata lagi slice artinya potong. Ada kata lagi eat artinya makan. Setelah kita makan ada kata chew artinya dikunyah. Kalau sudah makan dikunyah masuk terasa kenyang. Kenyang, makanan itu terasa nyam. Ikuti saya ya. Semangat ya Bu. Saya enggak usah pakai mix, saya bentar. Oke. Ready? 1, 2, 3. Be banana, be banana, be banana, be banana, be banana. Goyang, be banana, be banana, be banana. Slice banana, slice banana, slice banana, slice banana.
kesempatan dari budaya positif ini ada 3 materi. Saya mendapatkan 3 materi. Teman saya, rekan saya, Bapak Tri Arnom mendapatkan 3 materi. Untuk materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Semuanya ini kata-kata yang ada di sini ada yang kita familiar dan ada yang tidak familiar. Lanjut Pak Aryo. Nah, sebelum kita mulai paparan, kita lakukan dulu yang namanya kesepakatan kelas. Saya ada paparkan 4 kesepakatan kelas, yaitu pertama, hadir tepat waktu pada setiap sesi kegiatan. Jadi saya diberi waktu berapa, saya harus tepat waktu, kita datang tepat waktu, tidak saling menunggu. Deal dengan kesepakatan yang pertama. Yang kedua, aktif dalam kegiatan. Nanti kita aktif ya, tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, mari kita diskusikan bersama. Yang ketiga adalah kerjasama dan gotong royong. Suatu hal yang besar tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Butuh yang namanya gotong royong dan kolaborasi. Selanjutnya, jangan lupa biar kita nggak capek, nggak stres, nggak sepaneng, selalu full senyum selama kegiatan. 4 ini setuju apa mau ditambah? Setuju. Mana suaranya? Ada? Kembang Sari 2? Ayo betul. Lanjut. Aja lemas ya. Sekarang mari kita lihat di materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalimat pematik yang ingin saya sampaikan adalah 1. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Siapa yang tahu? Taat dengan aturan dari Bu Wiwi. Tepat waktu. Tepat waktu Pak Aksin. Ayo tiktok. Ayo jangan berdoa nanti mulai ngono. Ayo siapa? Disiplin Mbak Irma. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Apa meneh? Jangan bantah dulu. Benar nggak? Rajin ya. Itu semua adalah definisi disiplin yang kita ketahui. Yang kedua, sebutkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita ketahui. Kebajikan adalah sesuatu dari hati nurani yang kita anggap baik. Siapa yang suka menolong? Jujur. Amar ayo, jangan diem. Semangat Amar. Patuh pada guru. Mana kita pada Amar. Kembang Sari 2? Kedua ini luar biasa. Lanjut, udah ya paham ya, berarti menghormati, jujur, suka bekerja keras, saling menyayangi, taat pada peraturan, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal ya. Secara walaupun kita belum tahu, tapi ternyata kita tahu secara tidak langsung. Lanjut Pak Aryo. Nah, ini dia, ini kata ahli-ahli kita. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ternyata kata disiplin ini bukan dari mana-mana, tadi dari seorang filsuf kita yang terkenal, Sokrates dan Plato. Walaupun bukan dari Indonesia, tapi kita anggap itu untuk seluruh dunia. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan disiplin, harapan kita apa yang akan kita capai bisa terwujud. Lanjut, namun dalam budaya kita ternyata ada pergeseran makna di sini. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sejalannya dengan waktu, kata disiplin ini yang artinya menggali potensi berubah menjadi kepatuhan dari seseorang karena tuntutan dari luar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini pergeserannya di sini. Jadi bukan yang kita yakini dari diri, tapi dari luar. Karena bisa, kalau sesuatu dari luar bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Contoh, ketika kamu harus masuk tempat waktu, nek orang dihukum. Karena dihukum itu kan tidak nyaman. Pasti tidak ada orang yang secara sukarela saya dihukum. Seorang penjahat atau pendosa akan mengatakan bahwa saya tidak bersalah.
harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi disiplin dari dirinya sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu saja sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau diri kita nggak bisa disiplin karena alasan dari pribadi, maka wajib penguasa, orang yang lebih tinggi dari kita, mendisiplinkan kita. Itu hukumnya dari Ki Hajar Dewantoro. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi arti merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi harus ada kedisiplinan. Bila seseorang itu tidak bisa disiplin dari diri sendiri, maka perlu campur tangan dari orang lain yang lebih berkuasa. Seperti itu. Lanjut. Merdeka sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu gak hanya terlepas aku bebas gak mau disuruh-suruh itu, bukan hanya itu, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Sebenarnya yang bisa memerdekakan diri kita ya diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan terbebas dari perintah, tapi diri kita sendiri yang bisa memerintah diri kita. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah bicara mengenai disiplin, kita ada lagi yang katanya nilai-nilai kebajikan universal yang Pak sudah saling menghormati, patuh pada aturan. Dua pakar pendidikan Ki Hajar Dewantoro maupun Dayan Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtues yang universal. Jadi kebajikan itu biasanya bersifat mengglobal, tidak hanya ras, tidak hanya suatu bangsa, tapi mendunia. Seperti itu. Lanjut. Ada 6 versi nilai-nilai kebajikan universal. Versi yang pertama yaitu versi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai kebajikan merupakan motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan disiplin positif. Yang namanya disiplin positif nanti akan kita jelaskan. Lanjut, ada versi selanjutnya yang kedua, yaitu versi nilai-nilai kebajikan universal menurut IPO Primary Years Program, disingkat PYP. Ada sikap murid di sini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua itu hal-hal positif. Lanjut lagi, ada versi yang ketiga yaitu dari 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut. Banyak sekali, ada 6 versi. Ini baru ketiga ya? Kita bawa 4. Ini lebih banyak lagi ya Allah. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guide. Jadi guide itu aturan apa? Guide, tahu guide nggak? Sing tour guide itu loh, guide yang leading, yang memimpin, bahasa Inggris sampai bahasa Inggris. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan ada yang petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerjasama, bla bla bla, sampai ada kata persahabatan. Lanjut versi yang ke-5. Ada the 7 essential virtues menurut Building
moral intelligence. Ada dari kata empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang terakhir, lanjut akhirnya. Nah, ini akeh meneh ya. The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ini sama saja, tapi tinggal mungkin pemilihan kosakata yang berbeda. Kalau ini mungkin sinonim dengan ini, hampir mirip sebenarnya. Tapi pada dasarnya merujuk ke sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu berpikir keras. Tanya hati nurani, kita sudah tahu apakah itu baik atau jelek. Yang baik bila kita tanyakan ke hati nurani, itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Go, lanjut Pak Aryo. Sebentar lagi kita itu ya Kembang Sari 2. Kembang Sari 2. Mampang Kembang Sari 2. Bisa. Semangat langsung mampang. Lanjut ya. 2 yaitu teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Yang motivasi tahu, hukuman penghargaan tahu, restitusi itu yang baru. Mari kita kulik yang pertama dulu dari bab kedua, teori motivasi. Dari seorang ahli ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang tersebut bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi suatu peraturan misalnya datang tepat waktu. Nah, aku tidak datang tepat waktu, apa ya yang akan terjadi nanti? Itu tanya pada diri. Tapi nanti akan dapat dampak dari luar. Nah, makanya disebut sebagai motivasi eksternal. Karena bersifat dari luar, dorongannya dari luar. Jadi kita punya peraturan bisa menjadi keyakinan kelas bahwa sesuatu yang kita anggap benar itu kita yakini, maka akan tercipta lingkungan yang positif dan akhirnya timbullah yang namanya budaya positif. Lanjut Pak Aryo, aman? Ye. Lanjut ye. Lah, sekarang mari kita menuju ke hukuman dan penghargaan. Ini dari bab 2 yang kedua. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, anak melanggar pasti habis itu apa yang harus dia terima? Sesuatu itu bisa berupa hukuman atau penghargaan. Hukuman adalah salah satu bentuk dorongan atau motivasi eksternal dari seorang siswa untuk tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan penghargaan juga merupakan faktor eksternal yang mendorong siswa untuk bersikap baik atau mematuhi aturan. Bedanya antara hukuman dan penghargaan. Lanjut ya. Nah, sekarang saya minta tolong Mbak Irma dibagi. Nih. Dibagi ya, itu satu-satu ya. Sama spidol satu-satu. Di sini ada 7 soal. Silakan ditulis nomor 1 sampai 7. Ya, nanti tinggal ditulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H untuk hukuman, K untuk konsekuensi. Kalau dianggap dari kalimat nomor 1 itu berupa hukuman, tinggal tulis H. Tapi kalau itu berupa konsekuensi, tinggal tulis K. Seperti itu cara mainnya. Yo, bisa. Tulis nomor 1 sampai 7, tulis H atau K, begitu saja. Saya beri waktu jarum panjang sampai yang ke-9. Jarum panjang yang ke-9 bisa ya? 1 sampai 7. Apa perlu 5 menit untuk melakukan ini? 2 menit cukup. Uji 2 menit cukup. 1, 2, 3. Ayo dibaca, saya baca ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu H atau K? Nah, nomor 2. Oh belum. Sudah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu H atau K? Yang ketiga, ya jangan bertanya-tanya pada hati nurani sendiri ya. Tidak usah contek-contekan sini. Yang ketiga,
murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Lalu ada yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh anak itu. Itu H atau KK. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. H atau KK. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Contoh misalnya Senin sampai Kamis kita sepakat menggunakan sepatu hitam, dia tidak menggunakan, dia harus bertelanjang kaki seharian penuh di sekolah. Itu H atau KK. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. H atau KK. Siapa yang volunteer mau menjawab H atau K di sini? Pak Aksin? Siap. Monggo Pak Aksin. Ini menurut saya. Ya, menurut tidak ada salah, tidak yang benar ya. Kita dapat Pak. Nah, menurut saya Ya, siap. ini langsung nomor satu aja ya. Nomor satu. Nomor satu menurut saya K. K. Oke. Nomor dua H. Nomor 3 Tiga H. H. 4 K. K. Oh, spidol macet. Ada. 5 K. K. Waduh podo wae. Ya, berarti masih di mana ya Bu, toko alat tulis. Betul. 1 2 3 4 5 6 6 H. H. 7 K. Nah, siapa lagi yang mau volunteer? Coba dong. Siapa? Bu Uci, yuk. Silakan. Jangan malu-malu. Pak Aksin. Bu Uci. Ini paper yang sangat mengerikan. 1 saya H, Oh, H. 2 H lagi, 3 H, 4 K, 5 K, 6 H. Ayo Bu, kita ekspres Bu. 5K. 5 K, 6 H, 7 K. Oke ya, sudah kita buka jawabannya ya. Ada yang mau nambah? Coba. Punya saya persis sama dengan Pak Aksin. Berarti Ya. frekuensi. Iya. Oh, dia nggak punya teman. Siapa yang mirip? Ada yang beda versi? Tapi yang nomor 7 saya. Berarti beda. Ya, Sama semua kecuali yang nomor 7. 7 apa? Nah, oke, dulu ya. 3 versi sekarang. Mari kita cek. Let's check it out. Pak Aryo. Yo. 1 hukuman nih, dipahami hukuman. Nah, yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman lagi. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Yang benar adalah Bu Uci. Tepuk tangan untuk Bu Uci. Bu Uci luar biasa. Hadiah lagi nanti ada. Ini benar. Nanti kita belajar mengenai hadiah. Ini apakah hadiah itu bagus atau jelek? Nanti kita belajar di sini. Loh, kok bisa ya? Kok namanya ini kok bisa dianggap hukuman, kok bukan konsekuensi? Mari kita lihat apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Ayo, lanjut. Jangan berpantang. Ini dia beda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi anak yang dihukum itu sebenarnya rasa tersakiti. Dan itu ternyata efeknya tidak bagus. Lanjut, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi anak itu tahu, nek aku gini, aku bakal gini. Itu namanya konsekuensi. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Fisik dan mental sama-sama sakit. Untuk jangka waktu lama. Jadi ternyata membekas itu. Ketika anak merasa bersalah dihukum itu ternyata akan membekas sampai dia dewasa. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam
waktu pendek karena dia sudah tahu aku bakal itu ini. Lalu anak akan membenci kedisiplinan, itu yang sangat berbahaya ternyata ya. Lanjut, kalau yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Lanjut, kalau hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Saya melakukan ini maka akan mendapatkan ini. Lanjut lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mungkin ini adalah gen yang ini, gen namanya apa nih? Gen Z yang gampang sekali depresi atau bunuh diri, mungkin didikan dari golongan yang lama yang sering memberikan hukuman. Mungkin seperti itu. Efeknya tuh ternyata mengerikan seperti itu. Terus konsep diri yang buruk. Ketika anak dihukum itu berarti aku tuh manusia yang jelek, maka dia akan membenci dirinya sendiri. Sedangkan ini konsep diri yang baik. Oh, aku bersalah, saya akan melakukan konsekuensi ini. Jadi dia merasa bahwa dia sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Bangga kan, Kak, berarti berani menghadapi kesalahan saya. Lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sering dialami, sopo sing mau bukan saya bu, gitu kan? Kamu gak bawa minum? Tidak, ada minumnya ditaruh di belakang. Lalu ada anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Kalau dilihat dari perbandingan ini, otomatis kita akan berpikir ternyata hukuman itu hal yang buruk. Nah mungkin dari saat ini kita ubahlah ke konsekuensi. Ya. Kemarin tuh ada anak yang Ya. kan nggak pakai. Ya. Terus ini termasuk konsekuensi atau hukuman ini? Oh iya. Ini Mm-mm. kita memakai dasi karena apa? Kata Bu, beli ini Ben, masuk ke rekaman Bu. Ya. Ini kan Pulang dari Pak. ini Bu ya. Kemarin saya waktu mengamati anak-anak upacara kan ada beberapa anak yang tidak memakai dasi. Ya. Terus anak-anak kaisa kami kumpulkan, kemudian saya beri guru gak memberikan ini hukuman, tapi ini adalah bukan konsekuensi atau apa ya, kesepakatan. Jadi kalian pakai dasi karena alasan tidak pakai dasi karena alasan tidak ada di rumah. Terus kalian memakai dasi mulai hari Selasa sampai hari Senin lagi. Oke. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Nah, Ini setiap anak memakai selama dia dari Selasa sampai Senin, dia selalu menunjukkan, Bu, saya sudah sudah pakai. Bu, saya Saya itu, sudah pakai, tapi ya. dengan senyum. Oke, Begitu. oke. Ya, Terima kasih. Ya, kalau dilihat dari seperti itu ya Bu, yang namanya konsekuensi itu berarti ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau yang namanya hukuman misalnya seperti ini. Kok langgo dasi, berarti besok Senin sampai Jumat kamu pakai dasi terus tanpa sama Bu. Tapi itu namanya hukuman. Jadi tidak ada dealing antara guru dan siswa, tidak ada komunikasi, tidak ada rembukan enaknya bagaimana. Itu namanya hukuman. Kalau yang namanya konsekuensi, dia udah tahu. Jadi, oh iya. Jadi sebelum kita memberikan yang namanya sanksi atau bisa berhubungan hukuman atau konsekuensi, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi seandainya kalau kesepakatan, Dek, nek kamu nggak pakai sepatu hitam, kamu seharian lepas, itu setuju apa enggak? Kalau dia tidak mau, berarti jangan. Yang namanya konsekuensi harus lahir dari dirinya sendiri. Enaknya kamu melakukan apa biar kamu nggak seperti itu lagi. Dan itu dealing sepakatnya bagaimana, lalu dia tahu. Jadi ketika dia bersalah, oh yo, aku harus seperti ini. Dia akan menjalankan dengan ikhlas, walaupun pasti ada malu yang sesaat. Gitu. Seperti itu Ibu. Itu memang sudah terjadi. Ya, berarti tepuk tangan untuk Bu Ati. Apa? Nah, lanjut ya. Lanjut Pak Aryo. Ini dia. Ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Medeni lagi ini. Ternyata kita praktekkan itu banyak yang salah kok di CGP ini. Hukuman salah, penghargaan salah. Kenapa kok dianggap penghargaan itu salah? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya. Begini misalnya. Ketika kita menjanjikan, Dek, kalau kamu pakai sepatu hitam selama 1 minggu ini dicatat, nanti pada akhir bulan kamu akan saya belikan ini, dengan penghargaan. Tapi suatu saat ketika kita meleng dan kita tidak merimbut penghargaan itu, otomatis dia akan kecewa. Itu efek jangka panjang.
Efek jangka pendeknya misalnya kok hari ini kita lupa, dia akan kecewa dulu. Tapi nek berkali-kali kok lari terus, itu efeknya dia tidak percaya pada yang konsep yang saling tadi. Gak akan percaya lah, ngapusi lah usah dilakukan. Itu efek jangka panjang dan pendek. Penghargaan itu menghukum. Karena ternyata apa? Ketika suatu penghargaan itu diberikan kepada anak, ternyata dampaknya negatif lah. Bentuk dampak negatif untuk anak itu namanya menghukum. Karena kita ternyata menghancurkan anak kita sendiri. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sering kita terjadi. Jadi ketika kita kasih penghargaan, kita sebenarnya tidak sedang membentuk anak untuk menjadi lebih baik. Hanya sesaat saja. Karena hanya mengurangi ketepatan. Kalau kita meleng, seandainya kita tidak kasih, ya mereka balik ke habitat awal karena tidak dari dalam diri sendiri. Lanjut lagi, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ya benar. Jadi anak itu bukan jadi karakter, tapi hanya pura-pura saja. Terakhir, penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi mau nih muridnya sayang dek guru nih sayang dek murid, karena dia di penghargaan terus tidak, anak itu malah jadi benci sama gurunya. Terus anak itu berpola lagi, gurunya benci dengan anaknya, bisa merusak hubungan seperti itu. Lanjut, panjang sekali ya. Inilah kesimpulan tadi yang dari hukuman. Kesimpulan, baik hukuman, konsekuensi dan penghargaan berdampak negatif. Menurut Alice Kohn, Punish by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, sejak saat itu setelah diteliti maka muncullah yang namanya ide restitusi. Apa itu restitusi? Mari kita jalani. Restitusi ini saya hanya membahas singkat. Apa itu restitusi? Lanjut Pak Aryo. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 2. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya adalah ketika kita sudah memberikan yang namanya kesepakatan dealing antara guru dan siswa, ketika mereka melakukan kesalahan diingatkan, mereka ingat, oh yo, apa yang saya lakukan itu saya salah. Terus apa yang harus saya lakukan? Dia akan kembali ke suci lagi, menyadari kesalahannya dia sendiri. Lalu restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charleston Gosen 1996. Saya kurang sedikit saja di sini Pak Aryo. Lanjut. Oh iya, maaf, minta tolong Mbak Irma atau Mbak Miki itunya ditempelkan di sticky note hukuman dan konsekuensi untuk hiasan dinding kita ya. Diambilin Mbak Irma terus ditempelkan di situ. Ya, ini sesaat. Oh ya, ice breaking, energizing ya, biar nggak bosan ya. Yo, semangat goyang. Ini goyang tangan ini. Yuk semuanya berdiri, jangan lesu, semangat. Energizing ya Pak Aryo. Booster. Ini bahasa Inggris lagi, soalnya saya guru bahasa Inggris ya. Dulu guru bahasa Inggris TK, jadi banyak sekali. Yuk kita lakukan seperti ini. Ini ada kau pakai apa deh? Ibu sapi. Kau kok ini apa? Antara susu. Kau sapi, kau buat seperti good kambing, si domba, goyang horse kuda. Timernya dinaikkan sedikit. Kau sapi, good kambing, si domba, horse kuda. Tapi cuma kau sapi, good kambing,
Pendinginan. Kau sapi, kau sapi, kau kambing, si domba, horse kuda. Happy, tepuk tangan dong. Lanjut keyakinan kelas. Terima kasih ya. Keyakinan kelas adalah materi saya yang terakhir, yaitu apa sih? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Itu kita koneksi lagi ke materi yang sebelumnya, itu nilai-nilai kebajikan universal, ada yang menghormati, jujur, sopan santun, itu kembali lagi ke situ. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan itu, kebajikan universal itu sudah kita sepakati untuk kita lakukan di dalam kelas, kita yakini itu benar dan kita jalankan, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, prosesnya itu seperti apa pembentukannya? Jalan Pak. Ini ya, ini ada tahapan keyakinan kelas, ada A, B, C, D, E, F. Ini saya minta ibu-ibu mengurutkan lagi. Belajar lagi, kita bersama-sama. Saya sering lupa, tapi kita bersama-sama belajar. Mbak Vivi, bagi, nanti tinggal diurutkan ya. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, sampai D apa. Silakan, ini ada 6 tahap yang saya susun secara acak. Diminta untuk menyusun secara runtut versi masing-masing. Yang pertama ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ada yang mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada yang C, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. D, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati kelas. E, berdiskusi peran seluruh warga kelas. F, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Silakan diurutkan menurutnya apa, tidak ada yang salah, tidak masalah, salah tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Yang urutan 1A, apa B, apa C. Jangan terlalu sepanang puji, ojo lerak-lerak. Ini batak kerja goyang ya. Panas ya. Boleh diskusi. Tidak apa-apa, saya juga salah kemarin. Ya, oke. Oh, nanti yang benar dapat ucapan terima kasih. Dapat jempol karena sudah benar gitu. Itu ternyata hal yang paling bagus. Bukan reward dikasih uang, terus dikasih jajan, diajak jalan-jalan, itu ternyata berbahaya menurut modul ini. Sampun Bu, Bu Ati deh. Nomor 1, silakan Bu. Tak tulis dulu ya. Nomor 1 apa Bu Ati? C, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus 2, F, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas.
3A. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 4E. Berdiskusi peran seluruh warga kelas. 5D. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati kelas. Yang terakhir adalah B. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih efektif. Ayo. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Asi. Lanjut, siapa Mbak Irma belum ngomong dari tadi? Keluarkan suaramu. Bui. Menurut saya poin yang pertama itu ada di poin E, berdiskusi peran seluruh warga kelas. Oke. Yang kedua D, kemudian A, kemudian F, B, dan yang terakhir C. Ada lagi versi ketiga yang beda? Oh, vaksin. Akhirnya ada bapak-bapak ngetes. Ya, menurut saya 1A, 2D, 3E, 4F, 5B, 6C. Kita lihat ya, ini beda semua. Beda semua. Mari kita buka aja ya. Siap. Mari kita lihat urutannya membuat kesepakatan kelas. Oke, Zeng. Tuh. Yang pertama ternyata berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu kita taati. Jadi di kelas kita dengan anak kita membaca peraturan yang ada di kelas kita itu apa toh? Gitu. Ya. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Begini misalnya, jangan membuang sampah pada sembarangan. Dibuat menjadi kalimat positif. Kalimat positif dengan membuang kata jangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang namanya mengubah kalimat positif dan negatif jadi positif. Itu contohnya. Yang kedua adalah B. Sudah ya. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikannya apa sih? Apakah disiplin? Ataukah menghormati diri sendiri dan lingkungan? Apa? Jadi kita yakini, nek orang membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikan yang ada pada diri kita itu apa? Menghormati, sayang lingkungan, cinta alam. Itu yang dikeluarkan dulu. Jadi kita gali dari nilai kebaikan anak-anak itu sendiri. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Enakmu piye? Suka jadi peraturan yang jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya karena apa? Kita sepakati seperti itu. Setelah kita sepakati, kita jadikan keyakinan karena kita dasarnya dari nilai-nilai kebajikan. Lalu berdiskusi peran keluarga. Dek, Bulia sebagai guru, kamu sebagai siswa, guru bagaimana, siswa bagaimana. Kalau ada teman yang lupa membuang sampah pada tempatnya, peranmu apa? Perannya Bulia apa? Itu mendiskusikan peran. Kita perannya saling mengingatkan dulu. Jadi semuanya berperan. Itu dari level kelas. Ketika level kelas sudah selesai, ini jadi level sekolah. Lanjut, yang terakhir adalah meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segala sesuatu itu hidup dinamika, berubah. Ada keyakinan yang sebuah kesepakatan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu benar dulunya. Sekarang ternyata salah. Buang sampah sesuai dengan, jadi pilah sampah kan sekarang sudah berubah. Bukan lagi membuang sampah pada tempatnya, itu sudah salah lagi. Ternyata harus kita memilah sampah dan masukkan sesuai dengan wadahnya. Ternyata sudah berubah. Jadi seperti itu. Kehidupan dinamis, maka yang namanya keyakinan kelas itu perlu ditinjau berulang-ulang, berkali-kali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Lanjut, Mbak Irma tolong ditambah sticky note untuk pajangan kita. Kak Mimi juga minta tolong. Yang sebelah sini ayo. Seperti itu. Gimana? Ini enggak, ini sudah banyak. Nanti Pak Aryo sudah waktu ya. Ini lagi sudah kita tahu, kita buat peraturan itu sekarang harus diubah paradigmanya, bukan lagi peraturan tapi kesepakatan kelas
yakini, jadilah keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Apakah yang A atau yang B? Lihat, yang A atau yang B? Mungkin mirip. Siapa yang A? Macam berdoa. Yang mana yang A, mana yang B? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada perbedaan sedikit itu. Mana yang A? Benar, jangan malu-malu. A, salah, tidak apa-apa. Benar, alhamdulillah. B, Pak. Yang keyakinan kelas yang B. Nah, mari kita diskusikan ya. Yang namanya keyakinan kelas merupakan kesepakatan kita beberapa pihak, jadi tidak satu pihak. Mari kita lihat ke sini. Ini ada dua pihak atau satu pihak? Satu pihak. Ya, bedanya ada gampang, ini berapa pihak? Dua pihak. Jadi antara A dan B kita berkolaborasi menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jalankan, lalu kita sepakati bersama. Itu keluar dari anak dan dari guru. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kembali dari dirinya sendiri. Saya mau karena saya tahu yang baik. Ya, berarti yang benar adalah yang B. Terima kasih. Tepuk tangan, Bapak. Terima kasih. Lanjut, Pak Aryo. Lanjut ya. Ini ya ini. Ini kita balik lagi tentang nilai-nilai kebaikan. Coba kita belajar. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Peduli. Apa Bu? Peduli. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Peduli. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Narkoba. Kesehatan, keselamatan diri, apa kan? Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mari kita cek. Apakah keyakinan kelas yang ingin dituju? Ternyata selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, namanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Lalu ada gunakan masker, ada kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Saya akan ambil satu nilai kebajikan, yaitu menghormati. Kita latihan membuat bagaimana sih dari peraturan diubah menjadi keyakinan. Silahkan Pak Aryo. Ini pertama kita ambil nilai kebajikan hormat, lalu kita buat menjadi keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu kita lihat yang menghormati yang seperti itu seperti apa, tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Tampak seperti apa? Datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Yang tidak tampak berarti sikap yang tidak kita inginkan. Terus menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjamkan dan mengucapkan terima kasih. Tidak bentuk hormat dalam bentuk ucapan. Ada kata kita bisa selesaikan bersama. Ada kata terima kasih ya. Perilakunya berupa apa? Tersenyum ramah, membukukan badan ketika berpapasan, itu perilaku. Sedangkan yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika ada orang yang sedih, bukan kita ya sedih aja malah senang. Nah itu bentuk yang terlihat. Jadi ketika sudah 3 indikator itu terwujud, ada terdengar, terlihat dan perilaku,
pendalamannya adalah di sini. Bagaimana sih dari kata hormat itu tugasnya guru apa? Ada mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap semua murid. Tugas murid belajar, mencoba, menghasilkan yang baik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru yang tugasnya bukan ini, menyakiti atau disakiti, memaksakan untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, bukan tugas siswa. Menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi, tidak melakukan tugas guru dan memutuskan untuk tidak berteman dengan temannya. Itu bukan tugas murid. Jadi ini adalah keyakinan yang kita sepakati. Bentuknya apa yang kita inginkan, yang seperti apa, yang tidak kita inginkan seperti apa. Lalu dari kata yang tampak itu kita break lagi jadi terdengar, berperilaku dan terlihat. Dari situ kita dalami lagi dengan tugasnya apa guru, tugasnya apa siswa. Yang bukan tugas guru apa, yang bukan tugas siswa seperti itu. Nah, sudah lanjut. Ini saya sudah di penghujung waktu saya. Terima kasih. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo bertanya. Kalau ingin menambahkan, silahkan ditambahkan. Terima kasih. Cukup. Tepuk tangan. Tadi kita sudah interaksi ya, dan bertanya. Terima kasih. Sekarang mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sebelum masuk ke materi kedua, saya punya pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan nonton Ben Naif. Cakepnya mana kok Mbak Ibu? Jalan-jalan nonton Ben Naif. Nonton bareng dengan Bang Somad. Belajar tentang budaya positif, sangat menyenangkan dan bermanfaat. Oke. Selanjutnya kita sambut dengan gegap gempita ya Bapak Ibu. Pemateri yang kedua kita Pak Tri Aryo Trubus Anom SPD MPD yang akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Silakan Pak Aryo langsung ke tempat kami bersudah. Pembahasan kedua, dahsyat. Pembahasan kedua, luar biasa. Pembahasan kedua, kita masih bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Tri Aryo. Gimana ya ini? Semakin siang itu semakin pusing ya, semakin panas. Jadi sebelumnya mohon izin Pak Jo dan Bapak Ibu guru semua di sini. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pertama ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu semua di sini saya dan Buya itu sifatnya itu hanya menyampaikan kembali apa yang telah kami dapatkan di pelatihan CGP kami. Jadi nanti kita itu di sini sifatnya berdiskusi Bapak Ibu. Jadi saya di sini tidak gurui atau seperti apa. Sebenarnya kita kalau misalkan ada sesuatu yang kita kira mengganjal, langsung saja diutarakan, nanti kita diskusikan. Seperti saja nih, sepakat nih. Moga berjalan. Dan kesimpulannya untuk pada siang menjelang sore hari ini, untuk menciptakan budaya positif di sekolah perlu adanya pemahaman dari seluruh warga sekolah, seluruh warga ini terkait konsep-konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain itu juga sangat dibutuhkan sebuah kolaborasi dan komitmen dari semua pihak agar budaya positif yang telah dibangun akan terus terlaksana secara berkelanjutan. Dan untuk yang terakhir adalah kita itu dibiasakan untuk berefleksi. Yang monggo Bapak Ibu bisa menerima satu orang bisa ada tiga sticky note nih.
Monggo silakan. Karena ada 3 pertanyaan refleksi. Ini kebiasaan yang harus kita terapkan baik dimanapun dan dalam diri dan di kelas kita masing-masing, yaitu untuk merefleksi setiap kegiatan pembelajaran. Terus ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu warnanya kuning ini. Adanya kuning ya? Oranye ya? Oke, yang pertanyaan pertama kita warna kuning ya? Nah, kuning atau oranye? Yang mana coba? Yang ini ya? Amin, yang ini ya? Hijau ya? Hijau berarti. Ini apa lagi warna hijau ataupun hijau? Oke, yang pertanyaan pertama warna hijau. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita mengikuti kegiatan pada siang dan sore hari ini? Perasaannya bagaimana? Senang atau bosan atau capek atau apa? Nambah ilmu? Ditulis namanya di tulisan. Nama terus perasaannya. Nama terus apa yang dirasakan. Ya. Lapar. Tanpa alasan juga tidak apa-apa, langsung aja perasaannya. Apa? Kemudian nomor 2, berarti kertas warna apa Bu? Warna pink ya? Pink. Warna pink. Pertanyaan nomor 2, apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Apa yang dapat ilmu baru apa ya? Ilmu baru apa? Oh, saya ternyata baru tahu ini. Yang baru didapatkan itu apa? Segitiga diskusi atau posisi kontrol atau Warna pink, warna pink. Pink. Warna pink ya? disiplin positif. Warna pink. Pink. Ya, yang terakhir orange. Terakhir warna orange ya. Karyong. Apa target Bapak atau Ibu selanjutnya setelah mengikuti kegiatan ini? Jadi target setelah ini tuh Impiannya, kalau aku dapat ini aku nanti mau apa? Iya. Dengan saya setelah ini, saya sekarang mau jadi posisi manajer. Mungkin. Oh, saya nanti belajar segitiga diskusi. Apa yang setelah ini Ya, tuh apa yang ini pengen melakukan apa? melakukan apa? Sebagai guru. Ya. Oke. Kalau sabun bisa ditempel di. Hendak dibahas dulu salah satu yang mau Oh gitu ya memberikan. betul. Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Untuk Ya. disampaikan saja Bu Fuji. Kalau menulisnya Lama disampaikan saja. Susah nggak apa-apa. Nah, bagaimana perasaan Bu Puji setelah mengikuti diseminasi hari ini? Saya merasa senang mendapat informasi baru, ilmu baru, termasuk juga banyak merasa banyak dosa ternyata ya. Ya Allah, dosa saya ternyata banyak dengan siswa ya Allah. Alhamdulillah dosaku ya Allah. Kelar ya. Insya Allah setelah ini saya tak bareng murid saya, karena kebetulan saya punya murid yang sangat luar biasa sekali ya. Saya akan memperbaiki awan-awan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Insya Allah setelah dapat sedikit banyak ini, nah, kita praktekkan di kelas saya insya Allah dengan pelan. Itu saja. Terus yang kedua Bu Puji, itu sudah semua. oh, kegiatan ya. Terima kasih, sampun, matur nuwun. Silakan Bu. Ya, mungkin itu saja dari saya dan Bu Lia atas apa yang kami setelah dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembang sari 2. Kembang sari 2. Luar biasa. Kembang sari 2. Kita pasti bisa. Tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk kedua pemateri, Bapak Ibu semua. Sampailah kita di ujung acara kita, yaitu penutup. Mohon maaf untuk penutup ini saya tidak punya pantun, stok pantun saya sudah habis. Terima kasih atas
kerjasama atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah tutur kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu di diseminasi kesempatan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.